Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Kan kita bahas yakni aqsamul ibadah bihasbi ma taqumu bihi minal a'dha. Jadi macam-macam ibadah ini kalau ditinjau menurut anggota tubuh yang mana yang melakukan ibadah itu. Jadi ibadah ditinjau dari sisi anggota tubuh yang melakukannya. Kan ada ya ibadah yang dilakukan oleh hati, ada ibadah yang dilakukan oleh lisan, ada ibadah yang dilakukan oleh tangan, kaki, tubuh kita. Nah, kita akan meninjau ibadah dari sisi itu, dari sisi anggota tubuh kita yang melakukannya. Nah, aqsamul ibadati bihasbi ma taqumu bihi minal a'dha'i yunqasamu ala thalathati aqsam atau tunqasamu ala thalathati aqsam. Jadi ibadah ditinjau dari anggota tubuh kita yang melakukan itu dibagi menjadi 3 macam. Dibagi menjadi 3 macam. Ya, nanti kalian bisa dilihat, saya buatkan diagramnya ya. Nanti bisa dilihat. Ya, ini apa? Yang pertama ibadatul qalbi. Yang kedua ibadatul lisani. Watssalits ibadatul jawarihi. Jadi yang pertama ibadah kalau ditinjau dari anggota tubuh kita yang melakukannya, maka ada ibadah hati, ya. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita, ya. Ibadah yang dalam hati kita, ya. Ada ibadatul lisan, ibadah itu dilaksanakan oleh lisan kita. Kemudian ibadatul jawarih, ibadah yang melakukan ibadah itu siapa? Yani anggota tubuh kita. Jadi ada itu ya, ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh kita. Yang pertama ya, ibadatul qalb, ibadah hati. Seperti apa ibadah hati? Ibadah apa saja yang dilakukan oleh hati? Atau ibadah apa saja yang dilakukan dalam hati kita? Ya, ini apa? Misalnya al-mahabbah, ya, cinta kita kepada Allah, ya, itu dalam hati. Bukan lisan. Kita cinta kepada Allah tidak saya apa? Uhibbullah, saya cinta Allah. Artinya kalau orang mengatakan semacam itu belum tentu dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu dia dinilai mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya tidak mencintainya. Karena cinta itu dalam hati, bukan di lisan. Misalnya juga wal khauf, rasa takut. Jadi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan di hati.
Bukan di lisan, ya. Meskipun lisan kita bisa mengatakan, wah saya takut akan Allah, saya takut adabnya Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa mengatakan itu. Tetapi belum tentu hatinya semacam itu. Maka kalau hatinya tidak takut, kemudian lisannya mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah, maka sesungguhnya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Warraja, ada harapan, merasa harap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dimasukkan dalam jannatun na'imnya. Itu semua harapan itu dalam hati kita. Atau khasyah, atau rahbah, atau tawakal, atau inabah dan yang lain-lainnya, ya, itu adalah semuanya sifatnya adalah apa? Ibadah qalbiyah, ibadatul qalb, ya, ibadah hati. Nah, ibadah hati inilah yang sebenarnya yang menentukan sekali, ya, nilai suatu ibadah tersebut. Ya. Nanti akan kita bahas berikutnya. Ya. Kemudian macam yang kedua, al-qismu tsani ibadatul lisan. Ya, ini apa? Ibadah yang dilakukan oleh lisan, oleh mulut kita. Seperti apa? Kal hamdi wat tahlili wat tasbihi wal istighfari wa tilawatil qur'ani wad du'ai wa nahwi dzalik. Ibadah itu dilakukan oleh lisan. Seperti apa? Bertahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bertahmid, lisan kita yang mengucapkannya. Wat tahlil, la ilaha illallah, tahlil. Wat tasbih, subhanallah, bertasbih dengan lisan. Wal istighfar, beristighfar. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tilawatil Qur'an, dan tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa du'a, dan berdoa, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bentuk ibadah lisan. Ibadah yang dilakukan oleh lisan kita. Tidak cukup dilakukan oleh hati. Tidak cukup dilakukan oleh hati. Seperti juga syahadat, bersyahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang yang tadinya belum Islam, kemudian dia masuk Islam, maka harus mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup di dalam lisan, tidak di dalam hati. Walaupun ya harus dengan hatinya, cuman bersyahadat tidak cukup dalam hati, harus dengan di lisan, diucapkan. Ya. Seperti membaca Al-Quran kan tidak cukup dalam hati, harus dilisankan untuk mendapatkan pahala. Ya, yang membaca Al-Quran itu 1 huruf dapat 10 kebaikan minimalnya, itu harus diucapkan. Ya. Tidak boleh, tidak cukup di batin dalam hati kita. Kita misalnya melihat mushaf tulisan Al-Quran kemudian kita batin, itu belum membaca, itu belum mendapatkan pahala setiap 1 huruf minimalnya 10 kebaikan, belum, ya. Meskipun hatinya sudah membatin, ya, tapi itu belum, maka harus tetap dilisankan, ya. Kemudian wah naudalik yang semacam itu apa? Berdakwah, ya. Kan dengan lisan. Mengajak amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Ya. Mengingatkan orang, ya.
dari kemungkaran itu juga harus dengan di lisan, tidak cukup di batin ya. Tidak cukup mengajak seseorang cukup di batin, tidak, harus disampaikan. Kemudian wal qismu tsalits ibadatul jawarih, yakni ibadah yang melakukanlah apa, anggota tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita ya. Seperti apa? Kas-shalah ya, was-shiyam, waz-zakah, wal hajj, was-shadaqah, wal jihad wa nahwi dzalik ya. Salat ya. Soalnya kan dari mulai seluruh tubuh kita kan, tangan kita, kaki kita, ya, tubuh kita ya, karena ada ruku, ada sujud ya. Itu dilakukan oleh anggota tubuh kita. Seperti apa? Puasa juga tubuh kita kan, tubuh kita yang lapar ya. Zakat ya, tubuh kita yang memberikannya ya. Kemudian haji ya, dia harus berjalan, harus tawaf, harus sa'i ya, wukuf ya. Ini kan semua dilakukan oleh tubuh. Jihad jelas ya, dengan seluruh kekuatan tubuhnya. Jadi tidak cukup dilisankan ya. Nah, orang sholat itu tidak cukup kemudian seseorang bisa duduk biasa kemudian membaca bacaan sholat dari takbir sampai salam, itu belum cukup, belum dinamakan sholat ya. Atau cukup dalam hati misalnya, belum cukup ya. Harus dipraktekkan, harus seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Nggak bisa kalau sholat kalau cuma apa, di batin aja, yang penting punya hatinya ingat kepada Allah, tidak bisa ya. Harus dengan apa, ucapan dan juga dengan anggota tubuh kita. Kalau misalnya apa, orang sholat tidak berdiri ya tidak sah, tidak sujud tidak sah, tidak rukuk tidak sah. Nah, lalu kok sujud berdiri kan anggota tubuh kita yang melakukannya. Jadi itu ya. Nah, masing-masing ini punya Allah SWT berikan apa, bagiannya masing-masing. Meskipun kalau yang paling menentukan dari semua ibadat adalah hati ya. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini, ya, di dalam hati kita ya. Semuanya bersumber dari hati kita. Tapi itu tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala atas al-hakimah bijaksana tidak hanya di hati saja. Tetap lisan juga diberi bagian ya. Yang tidak hanya cukup di hati seperti saya katakan tadi ya. Syahadat itu tidak cukup dalam hati, harus diucapkan ya. Membaca Quran itu harus tidak cukup dalam hati, harus diucapkan. Berdoa juga begitu. Nah, nanti bagian tubuh yang lain juga diberi porsi Allah, yakni apa, seperti sholat. Yang dimana kalau tanpa berdiri, tanpa rukuk, sholat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya juga berhaji ya, ini juga harus dengan seluruh tubuh kita. Demikian juga berjihad juga harus dengan seluruh anggota tubuh kita. Walaupun apa Rasulullah katakan al jihad dzurwatu sanami ya. Di ketinggian dari apa perintah-perintah adalah jihad ya. Itu kan berupa anggota ibadah tubuh, apa ibadah berupa dengan anggota anggota tubuh kita ya. Kalau kita laksanakan itu kita mencapai dzurwatu sanawi ya, puncak dari ketinggian dari keislam ini ya. Tapi dibangun dari apa, dalam dasar hati kita dulu kan gitu ya. Baru nanti bisa dengan anggota tubuh itu mencapai puncak ketinggian. Karena kalau misalnya seorang berjihad saya meninggal di sana, tapi kalau hatinya nggak lurus juga nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jihadnya tersebut ya. Tapi kalau hatinya yakin kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, sudah ada khauf tapi nggak mau berjihad ketika ada kewajiban jihad, juga tidak akan berfaedah itu semuanya. Ya, artinya apa, akan bisa dianggap nanti apa, melakukan dosa besar ya. Kalau kemudian dia meninggalkan atau tidak mau berjihad fisabilillah, kalau memang sudah ada kewajiban jihad misalnya seperti itu. Maka semuanya penting ya. Dalam Islam itu seimbangannya tidak cukup ibadah itu dalam hati saja, atau tidak cukup dengan lisan saja, tidak cukup dengan anggota tubuh saja, tidak. Masing-masing punya peranan masing-masing. Yang ini juga saling menentukan ya.
Barangkali itu yang bisa kita sampaikan tentang aqsamul ibadah, macam-macam ibadah menurut anggota tubuh yang melaksanakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.